wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat jus daun bidara. Jus daun bidara ini merupakan salah satu produk jualan saya dan asli buatan saya sendiri. Saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Semoga saya, Anda, keluarga, serta orang-orang di sekitar kita sehat selalu. Untuk teman-teman yang masih penasaran tentang daun bidara, mungkin masih ada yang belum pernah lihat secara langsung. Jadi di sini saya videoin pohon daun bidara yang ada di halaman rumah saya. Dan daunnya bentuknya seperti ini. Dia batangnya itu terdapat duri halus yang sangat tajam. Jadi jika teman-teman ingin memetik daunnya harus hati-hati. Nah sekarang untuk teman-teman yang punya pohon daun bidara, selain untuk kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar, ini bisa kita jadikan sebagai ide usaha. Terkhusus untuk teman-teman yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, jika membutuhkan daun bidara atau ingin coba khasiat dari daun bidara, silahkan langsung ke rumah, petik sendiri, ambil sepuasnya, dan dijamin gratis. Wah, kebetulan yang ahli dalam bidang ini ada di sini teman-teman. Jadi kita akan mencari informasi dari beliau. Beliau adalah Ustaz Subhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada keperluan untuk ambil pengobatan. Bagaimana? Bisa Ji? Boleh. Iya, kebetulan ada pasien saya ini yang lagi butuh untuk ditangani. Ada teman-teman yang lagi kesurupan sehingga saya membutuhkan untuk bidara. Saya coba cari-cari di sekitar kompleks ini dan ternyata ini salah satu pohon bidara yang paling besar di sini. Ya, sehingga ini sangat bermanfaat. Kira-kira apa manfaat dari pohon bidara ini? Salah satu manfaat dari bidara ini adalah yang pertama, daun bidara ini diberkahi ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kemudian menjelaskan bahwa gunakanlah daun bidara ini untuk mandi, gunakanlah daun bidara ini untuk membersihkan daripada pakaian-pakaian kita, untuk membersihkan daripada tubuh-tubuh kita. Adapun dari segi rawatan keislaman, maka daun bidara ini digunakan untuk pengobatan gangguan-gangguan jin. Bagaimana caranya? Salah caranya adalah dengan kita meminum daun bidara ini. Ada beberapa cara untuk meminum daun bidara. Yang pertama dengan cara membuatkan seperti jus, agar daun bidara ini lebih enak, lebih nyaman, dan lebih soft untuk kita minum. Alhamdulillah, saya sekarang berada di salah satu rumah saudara saya, yaitu rumah Ustadz Sudarman ya. Beliau salah satu dai yang sangat luar biasa dan juga beliau sangat aktif di bidang kesehatan ya. Salah satunya adalah bagaimana ruqyah syariah dan rawatan keislaman, serta tentang bagaimana penggunaan herbal di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dikatakan bahwasanya beliau ini Ustadz Zaidul Akbarnya Makassar, seperti itu. Masya Allah. Oke Ustadz, kalau bisa pohon ini ada di setiap rumah, setiap umat, karena pohon ini adalah pohon yang diberkahi. Apa bedanya pohon bidara dengan pohon-pohon herbal yang lainnya? Saudara-saudara sekalian, disinilah kemudian perbedaannya adalah bahwasanya pohon bidara ini adalah pohon yang diberkahi, akan tetapi
juga pohon-pohon yang lain juga bagus. Tetapi tadi rumusnya adalah ada perbedaan. Perbedaannya karena ada keberkahan di situ. Ada hadis Nabi yang menyampaikan tentang keutamaan dari bidara. Salah satu keutamaannya adalah yang pertama untuk kesehatan fisik, tentang vitamin, ada vitamin E, ada kemudian antioksidan, dan juga sangat banyak untuk kesehatan kita. Dan juga yang kedua adalah kesehatan rohania. Nah, ini yang sangat perlu. Kesehatan rohania ini adalah bagaimana membersihkan tubuh kita dari gangguan-gangguan jin dan daripada penyakit-penyakit yang mengganggu daripada jiwa-jiwa kita. Masya Allah. Sehingga ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian hati kita dengan menggunakan rawatan keislaman, hati kita menjadi tenang dan ibadah kita menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang ketiga ya. Yang ketiga salah satu manfaat dari daun bidara ini adalah digunakan di dalam perawatan ruqyah syariah. Ada beberapa kemudian hadis yang menjelaskan tentang bagaimana menggunakan daun bidara ini di dalam ruqyah syariah. Dan juga begitu banyak guru-guru kita yang merekomendasikan untuk menggunakan bidara ini untuk pengobatan. Caranya dengan cara disiapkan air, kemudian ditumbuk daun bidaranya, bisa juga dicampur dengan garam. Kemudian dipakai untuk mandi, digunakan untuk mandi, dibersihkan di rumah-rumah kita. Akan tetapi untuk sekarang ini kita juga bisa lebih fokus di produksi jus bidara. Bisa kita jadikan sebagai sosialisasi kesehatan umat, nah, lewat jus bidara. Adapun caranya nanti kita akan berkolaborasi dengan channel Nurbaya Basri. Teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan di sini sama persis dengan bahan-bahan yang saya gunakan untuk jualan. Tidak ada satupun bahan yang saya kurangi maupun tambah. Di sini kita gunakan daun bidara secukupnya. Usahakan jumlahnya ganjil ya teman-teman. Kemudian susu. Di sini saya gunakan susu kental manis Omela dan madu. Dan yang terakhir secukupnya air. Oke teman-teman, langsung ke cara pembuatan. Siapkan blender. Kemudian masukkan daun bidara. Tambahkan sedikit air. Airnya sedikit saja ya teman-teman. Nanti setelah halus baru kita tambahkan air. Blender sampai benar-benar halus.
Audio Jungle. Audio Jungle. Oke teman-teman, sebelum minum, ada baiknya kita lakukan ruqyah mandiri dulu. Untuk langkah-langkah dan tata caranya, kita dengarkan penjelasan dari yang ahlinya, yaitu dari Ustaz Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Ada beberapa cara untuk meruqyah diri sendiri. Yang pertama adalah dengan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua adalah dengan juga kita membaca ayat-ayat ruqyah. Dan yang ketiga adalah kita meruqyah diri sendiri dengan kita membuat jus bidara. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku sekalian? Yang pertama adalah kita membacakan atau kita menyediakan daun bidara itu. Bagaimana? Nanti dikata ya. Nah, bagaimana caranya, saudara-saudaraku sekalian? Mungkin semua sudah mengetahui ya tentang bagaimana caranya ruqyah mandiri itu. Akan tetapi tidak mengapa kemudian kita menjelaskan pada kesempatan hari ini, mengingat pentingnya kita meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya kita meruqyah daripada jus bidara ini? Adapun tujuan daripada meruqyah jus bidara adalah agar kemudian kita mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita membaca ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran. Kita membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian kita membacakan ayat kursi. Dan selanjutnya kita membaca 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita meniup daripada jus bidara itu. Semoga dengan kita membacakan ayat-ayat Al-Quran pada air, pada media, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhannya, memberikan keberkahannya. Jadi kita dekatkan bidara itu, jus bidara ini ke dekat daripada keluarnya suara Al-Quran itu. Kemudian kita membacakan surat Al-Fatihah. Bisa juga kemudian kita menambah surah-surah yang dihafal, seperti ayat pertama surah Al-Baqarah, 4 ayat pertama surah Al-Baqarah. Kemudian kita membacakan tentang surah akhir Al-Baqarah, ataukah ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Namun lebih utamanya adalah kita juga mendoakan agar jus bidara ini menjadi obat. Menjadi obat untuk segala macam penyakit, menjadi obat untuk jiwa-jiwa kita, dan menjadi obat untuk segala sendi kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita berawal daripada meruqyah diri sendiri. Kemudian setelah itu kita meruqyah keluarga kita. Karena jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena sejatinya ruqyah itu adalah dakwah. Ruqyah itu adalah dakwah, bukan hanya tentang sebuah kesembuhan, akan tetapi
dakwah ilallah. Dakwah bagaimana kita mengajak saudara kita kembali kepada tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Oke, saudara-saudaraku sekalian, silahkan untuk membacakan ayat Al-Quran pada setiap media untuk ruqyah mandiri. Yang kedua adalah kita doakan air atau kita doakan jus bidara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhannya, dan semoga dari itu pula keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nurbaya Basri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.